Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Dinda akan menjelaskan sedikit materi SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Silahkan anak-anak buka buku modulnya di halaman 22 untuk kita pelajari bersama pembahasan tentang perjanjian dengan kelompok Kristen. Sepanjang kehidupan beliau, Rasulullah SAW sudah melakukan perjanjian dengan banyak kaum, dengan banyak orang. Salah satunya adalah kaum Kristen atau Nasrani. Hari ini kita akan fokus pada perjanjian yang sudah Rasul buat di 2 tahun terakhir kehidupan beliau. Perjanjian dengan kaum Nasrani setidaknya sudah dilakukan dengan 3 kelompok. Yang pertama yaitu orang-orang Kristen Najran. Dengan orang-orang Kristen Najran, Rasulullah melakukan perjanjian yang bertujuan untuk menanamkan fondasi perdamaian, toleransi, dan moderasi. Setelah sebelumnya Rasul mengajak orang-orang Kristen Najran ini pindah agama ke Islam. Ternyata mereka tidak mau. Akhirnya adanya perdebatan antara Rasul dengan orang-orang Kristen Najran. Perdebatan baik tentang teologi atau tentang ketuhanan, lalu tentang definisi Muslim, tentang posisi atau kedudukan Nabi Isa, lalu bahkan sampai perdebatan tentang politik dan pemerintahan. Ada beberapa poin yang memang sampai ke titik kesepakatan, ada juga yang tidak mencapai titik kesepakatan. Yang tidak mencapai titik kesepakatan salah satunya adalah tentang teologi atau ketuhanan. Ini tidak terjadi kesepakatan antara Rasul dengan orang-orang Kristen Najran. Tetapi di samping itu terjadi juga perjanjian yang sudah tadi Bu Dinda sampaikan, kalau ada perjanjian damai antara orang Kristen Najran dengan Rasul. Bunyi perjanjiannya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad sebagai Nabi kepada Uskup Abdul Harim, Uskup Najran, para pendeta, para rahib, dan semua orang yang ada di bawah kuasa mereka, sedikit maupun banyak. Perlindungan Allah dan Rasulnya, tidak ada seorang pun uskup, rahib, atau pendeta yang diganti, dan juga tidak ada satupun hak dan kekuasaan mereka yang akan diganti, dan tidak juga yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Perlindungan Allah dan Rasulnya selamanya, selama mereka berdamai dan jujur serta tidak berlaku zalim. Nah, ini isi perjanjian Rasul dengan orang-orang Kristen Najran. Selanjutnya, kelompok yang kedua yaitu Rasul melakukan perjanjian dengan orang-orang Kristen Jarba dan Azruh. Dengan 2 kelompok ini, Rasul melakukan perjanjian dengan tujuan pertama, untuk melindungi kabilah atau suku yang lemah. Kedua, untuk meminta kedua kelompok ini untuk membayar jizyah atau biasa kita sebut dengan pajak per tahun atau pajak per kapita yang biasanya kalau suatu negeri itu dipimpin oleh umat Islam, oleh Muslim, dengan sistem pemerintahan Muslim, itu orang-orang non-Muslim diminta untuk membayar pajak atau yang biasa disebut dengan jizyah. Jadi 2 kelompok ini oleh Rasul dilakukan perjanjian. Yang pertama tadi untuk melindungi, dan yang kedua untuk menarik jizyah. Kenapa Rasul ingin melindungi 2 kelompok ini atau 2 kabilah ini? Karena pada saat itu sering sekali terjadi peperangan antara kabilah-kabilah, dan yang berefek adalah kabilah-kabilah yang kecil, kabilah-kabilah minoritas. Jadi 2 kabilah ini terancam kalau adanya peperangan antar kabilah. Dengan adanya perjanjian ini mereka diuntungkan karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap kaumnya itu lebih sedikit, yaitu 100 dinar per tahun. Oleh Nabi, 100 dinar ini diminta untuk dibayarkan setiap bulan Rajab. Lalu perjanjian yang ketiga yaitu perjanjian dengan orang-orang Kristen Ailah. Bedanya dengan 2 perjanjian yang di awal adalah perjanjian yang di awal itu diinisiasi oleh Rasul. Jadi Rasul yang datang, Rasul yang mengundang, Rasul yang menawarkan perjanjian. Sedangkan dengan orang-orang Kristen Ailah ini Rasul belum atau tidak mengundang, tapi mereka yang datang. Jadi
Raja Ailah itu datang kepada Rasul dan ngobrol, berbincang, kemudian muncullah perjanjian, adanya kesepakatan antara Rasul dengan orang-orang Kristen Ailah yang diwakili oleh raja mereka. Perjanjian damai ini berisikan Rasul yang menjamin keamanan orang-orang Kristen Ailah. Karena kaum Ailah itu ada di pesisir, maka banyak di antara mereka yang punya pekerjaan atau berprofesi sebagai nelayan. Sehingga perjanjian ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kaum Ailah baik di darat maupun di laut. Gitu. Selain itu, Nabi juga menjamin penduduk Ailah untuk mendapatkan air dan melewati jalan-jalan yang selama ini sudah mereka lalui, baik di darat maupun di laut. Jadi, Nabi melarang umat Islam untuk melarang atau memerangi kaum Ailah karena sudah ada perjanjian yang sudah disetujui oleh Raja Ailah dengan Rasul. Dari ketiga perjanjian ini, orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani mereka amanah, dalam artian tidak ada yang melanggar perjanjian sampai dengan Nabi wafat. Jadi perjanjian ini berhasil dilakukan. Nah, itu adalah 3 kelompok Kristen yang sudah melakukan perjanjian dengan Rasul. Silakan bisa dibaca lagi modulnya halaman 22 sampai 23. Dibaca juga di bagian perjanjian yang sudah Nabi buat dengan kaum Kristen atau kaum Nasrani. Silahkan dicermati, dibaca. Kalau ada yang belum paham, videonya bisa diputar ulang. Kalau masih belum paham juga bisa ditanyakan. Seperti itu untuk pelajaran SKI hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.